Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, pagi selamat siang Bapak dan teman-teman. Kepada yang terhormat Bapak Iqbal Amr Muzaki sebagai dosen pengampu pada mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam dan juga teman-teman mahasiswa semua yang saya banggakan. Bapak dosen yang saya hormati serta teman-teman semua, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman dan Islam serta kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di ruang kelas virtual ini. Tak lupa kita sampaikan salawat dan salam kepada junjungan kita yang mulia Nabi Muhammad SAW. Semoga siang ini semua diberikan kesehatan agar presentasi ini dapat berjalan lancar sampai selesai nanti. Amin. Topik yang akan kita bahas hari ini sesuai dengan tugas yang diberikan oleh dosen kita pada kelompok 4 yaitu mengenai hakikat manusia. Saya Dea Khairunisa selaku moderator yang bertugas akan memandu jalannya diskusi pada kelompok ini dan ada rekan saya Teh Anatia Syalwa dan Teh Agnia. Baik, langsung saja sebelum ke materi, mari kita awali dengan membaca bismillah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pemateri bisa langsung. Terima kasih kepada Teh Dea Khairunisa yang telah memberikan saya kesempatan untuk memaparkan materinya. Di slide Teh Antir. Yang pertama ada pengertian hakikat manusia. Di sini ada Bashar. Bashar mengacu pada aspek fisik dan psikis yang seragam di antara manusia, menunjukkan kesamaan dalam kebutuhan dan kemampuan biologis serta psikis. Terus ada insan, menggambarkan totalitas manusia dalam dimensi jiwa dan raga, menekankan perbedaan individual dalam aspek fisik, kecerdasan, keimanan, dan akhlak. Lalu ada Bani Adam dan Juriyah Adam, menyoroti keturunan manusia dari pasangan Nabi Adam dan Hawa, menekankan sifat-sifat bawaan yang diwariskan melalui proses perkawinan serta persamaan eksistensi manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi. Jadi, manusia adalah makhluk kompleks dengan dimensi fisik, psikis, dan spiritual. Setiap individu memiliki perbedaan dalam kecerdasan, keimanan, dan akhlak. Sebagai khalifah Allah, manusia bertanggung jawab mengelola alam dan beribadah dengan manfaat ketaatan kepada Allah untuk diri manusia sendiri. Next. Yang kedua ada fungsi manusia. Fungsi manusia memiliki dua fungsi utama, yaitu sebagai hamba dan khalifah Allah. Yang pertama, manusia sebagai hamba Allah. Manusia diciptakan untuk beribadah kepada Allah sebagai bentuk pengabdian yang tunduk dan sadar akan keberadaannya sebagai makhluk. Dalilnya dari Quran Surat Az-Zariyat ayat 51. Yang kedua, manusia sebagai khalifah Allah. Manusia diangkat sebagai penguasa di bumi untuk melanjutkan dan mengelola alam dengan menjalankan fungsi sebagai khalifah yang sejalan dengan pengabdian sebagai hamba Allah. Dalilnya di Quran Surat Al-An'am. Next deh. Bagian siapa, maaf? Anak. Baik, sebelumnya terima kasih Teh Agnia Rahma. Saya izin melanjutkan ya Teh. Di sini ada hakikat alam semesta.
hakikat alam semesta. Yang pertama itu ada pengertian alam semesta. Filsafat Yunani memperkenalkan konsep awal tentang alam semesta, dimulai dari Thales yang menyatakan asal segala sesuatu adalah air. Diikuti Anaximadros dengan konsep a priori zat tak terbatas, dan Anaximenes dengan udara. Sejarah filsafat alam berkembang melalui berbagai tokoh hingga lahirnya teori-teori seperti realisme dan idealisme. Nah, yang kedua ada pandangan Islam tentang alam semesta. Islam mengajarkan bahwa alam semesta adalah ciptaan Allah yang teratur dan memiliki tujuan mulia. Manusia dipertahankan untuk memiliki pemahaman yang jelas tentang hakikat alam semesta sebagai bagian dari keimanan. Firman Allah dalam Quran yang menegaskan bahwa Allah menciptakan langit, bumi, dan seisinya adalah 6 masa. Nah, menurut dari pembahasan ini, hakikat alam semesta ini ada dalam firman Allah dalam surat As-Sajdah ayat 4 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma fi sittati ayyamin tsumma stawa stawa 'alal 'arsy wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala syafi' afala tatadzakkarun, yang berbunyi Allah lah yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayan di atas arsy. Tidak ada bagi kamu selain daripadanya seorang penolongnya dan tidak pula seseorang pemberi syafaat. Maka apakah kamu tidak memperhatikan? Nah, sebagai asas pendidikan Islam, setiap muslim diarahkan supaya punya pandangan yang jelas tentang hakikat alam semesta, baik alam maupun alam selain seperti alam sosial. Hakikat alam atau makrokosmos adalah selain Tuhan dan manusia, alam dan kehidupan alam adalah bagian mikrokosmos. Dari alam mikrokosmos, Islam memandang bahwa alam ini diciptakan oleh Allah. Yang sudah kita ketahui bahwa eh, terdapat 3 pembahasan. Yang pertama itu kan tauhid. Yang kedua hablum minallah, hablum minanas, dan hablum minallah. 4 pembahasan. Yang dimana kita juga harus apa ya? Harus memperhatikan alam, melindungi alam. Contohnya jangan menebang pohon sembarangan misalkan. Akan tapi kita harus mencintai alam semesta karena bagaimanapun di dunia ini Allah itu udah menciptakan eh, langit, bumi, binatang, alam dan seisinya gitu. Maksud dari hakikat alam seperti itu. Terus lanjut ke hakikat masyarakat. Yang pertama pengertian masyarakat dulu ya. Kita bahas tentang pengertian masyarakat. Masyarakat adalah kumpulan manusia yang berinteraksi dan terikat oleh sistem, tradisi, konvensi, dan hukum yang sama. Hidup bersama dalam hubungan sosial dan saling mempengaruhi untuk mencapai tujuan bersama. Contohnya gini, kita sekarang manusia, kan tetapi kita harus bisa bermasyarakat dong. Kita pasti butuh teman kita untuk membantu kita. Maka dari itu, hubungan sosial ini saling erat gitu. Yang dimana manusia itu pasti butuh manusia lainnya gitu. Di dunia ini tuh manusia pasti butuh manusia lainnya. Nah, terus pandangan Islam tentang masyarakat. Islam mengajarkan bahwa masyarakat merupakan fitrah manusia dengan hakikatnya terletak pada amal perbuatan yang mencapai keagamaan ketakwaan. Kita mempunyai iman, mempunyai ihsan, kita juga Islam. Maka dari itu kita beragama Islam. Maka dari itu kita udah tahu kalau misalkan sedekah itu berpahala gitu. Maka dari itu kita juga harus bersedekah gitu. Setidaknya semua uang kita tuh nggak semua milik kita, itu ada hak orang lain. Terus ada di sini fungsi pendidikan dalam masyarakat.
Pendidikan Islam bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang sesuai dengan nilai-nilai agama, memperdayakan individu dan keluarga, serta memajukan masyarakat dan negara. Nah, di sini pendidikan itu ada fungsinya ya, yang dimana pendidikan itu kan sekarang sangat penting gitu di masyarakat. Kayak contohnya anak-anak kecil gitu di pelosok itu kan pasti butuh butuh pendidikan, butuh sekolah, kan tapi itu kekurangan material. Maka dari itu sekarang kita gitu untuk calon pendidik ngomong kita info kunci sebaiknya rayuan mungkin saya untuk jadi grup efek ketua sebaiknya bangun mungkin ya. untuk sebaiknya mungkin untuk berpendidikan gitu, memberikan pendidikan yang baik untuk anak-anak. Teh Dila, mohon maaf teh mic-nya. Terus lanjut ke aliran filsafat Islam tentang manusia. Aliran filsafat Islam tentang manusia terdapat 4 aliran filsafat pemikiran yang berkaitan tentang masalah rohani dan jasmani. Sudut pandang unsur pendidikan manusia yaitu yang pertama ada aliran serba zat, paham materialisme. Manusia dipahami sebagai zat atau materi semata. Esensinya lebih terkait dengan aspek fisiknya, seperti organ tubuh dalam pendidikan, fokus pada pengalaman dan praktik fisik. Terus yang kedua ada aliran serba ruh. Aliran idealisme. Manusia dipandang sebagai ruh atau jiwa jasmani hanya sebagai alat bagi jiwa untuk mencapai tujuan dan keinginan rohani. Dalam pendidikan, perhatian diberikan pada potensi bawaan seperti inteligasi dan perasaan. Nah, di sini di dalam 2 aliran ini ya. Jadi manusia itu kan mempunyai fisik, mempunyai organ tubuh. Maka dari itu pas ketika aliran idealisme ini bukan hanya mempunyai tubuh merawat tubuh kita akan tetapi harus diberikan masukan gitu. Kayak misalkan gelas Kurang itu kan gabut di kalau kita kampus ingin minum pasti diairin kan. saya sudah Teh Dila, gabut mohon maaf naon teh yang mic-nya ngaruh tuh bisa cai kurang mau yang geus lah cai batur godin cara sepeda harujan udah kelas orang biasa ngajak Kang dulu Aiman, mohon maaf Kang. gara-gara hujan yang geus karayon orang teh di tepi rayon ditutupan anjing. Nah, setelah itu tuh aliran dibuat sebagai serangkaian pengalaman pendidikan aliran apa? Tuh kan. Aliran zat ini tuh bersangkutan dengan aliran ruh gitu. Materialisme itu bersangkutan dengan idealisme. Yang dimana manusia itu kan pasti butuh butuh makan, butuh asupan gitu, butuh pendidikan agar dia bisa berpotensi. Nah, itu yang keduanya. Terus ada yang ketiga, aliran dualisme. Yang dimana manusia terdiri dari 2 substansi, yaitu jasmani dan rohani. Keduanya tidak dapat dipisahkan dan sama-sama penting. Dalam pendidikan perlu memaksimalkan kedua unsur. Nah, ini bersangkutan juga sama yang tadi. Jasmani itu bersangkutan dengan rohani kita. Kalau misalkan jasmani kita udah segar gitu, udah enak kan gitu. Tapi rohani kita hati kita masih benci gitu ke seseorang. Itu tuh nggak termasuk dengan aliran filsafat ini gitu. Maka dari itu kedua substansi ini tuh bersangkutan antara aliran jasmani dan aliran rohani. Terus yang keempat ada aliran eksistensialisme. Memandang manusia sebagai eksistensi atau perwujudan sesungguhnya menguasai manusia secara menyeluruh di dunia. Dalam aliran ini, berbagai pandangan sebelumnya dipertimbangkan dari segi eksistensi manusia di dunia. Nah, aliran ini juga memandang bahwa manusia ini sebagai eksistensi atau perwujudan yang ada di dunia gitu. Karena di dunia ini itu kan ada manusia yang dimana manusia ini berfungsi untuk bermanfaat untuk alam atau enggak bermanfaat untuk binatang gitu. Menjaga binatang, memberi makan binatang, memberi pupuk tanaman, memberi siram tanaman. Itu sangat bersangkutan. Terus ada asas-asas keharusan pendidikan bagi manusia. Yang pertama, manusia sebagai makhluk yang belum selesai.
manusia disebut Homo sapiens, selalu ingin mengetahui lebih banyak. Dalam kehidupannya, manusia digerakkan oleh kebutuhan dan tanggung jawab sosial. Dalam pendidikan, manusia mengalami perkembangan dan pengembangan diri. Nah, contohnya gini, kita pasti pasti ingin belajar. Kita belajar ingin tahu, mengetahui ilmu yang belum kita tahu gitu kan. Nah, manusia emang disebut Homo sapiens, yang dimana emang selalu ingin tahu gitu, sesuatu yang emang belum tahu. Maka dari itu, manusia ini pasti punya jiwa sosial yang tinggi. Kita berteman sama seseorang. Nah, kita belum tahu tentang sesuatu, misalkan kayak saya belum tahu gimana caranya untuk nge-record Zoom ini. Saya belajar kepada teman saya, Alfia Aulia, itu saya mempunyai jiwa sosial dong, yang dimana kita ingin tahu gitu. Ingin tahu dan ingin bisa gimana caranya untuk nge-record Zoom ini gitu. Terus yang kedua, ada tujuan dan tugas manusia. Manusia memiliki tugas dan tujuan untuk menjadi manusia sesungguhnya dengan aspek hakikatnya. Manusia memiliki tanggung jawab untuk berupaya secara aktif menjadi manusia dan menurunkan martabat kemanusiaan, berarti menurunkan diri ke tingkat yang lebih rendah. Nah, tugas manusia juga ada yang namanya tanggung jawab. Contohnya, kita disuruh oleh orang tua kita untuk kuliah yang benar. Itu kan tanggung jawab ya. Kayak kita disuruh untuk membayar UKT misalkan, ini uangnya nak gitu. Akan tapi kita nggak ngebayarin. Itu berarti dia belum punya rasa tanggung jawab dong di dalam dirinya. Padahal asas-asas keharusan dalam pendidikan pada manusia itu ada gitu yang namanya tanggung jawab. Terus yang ketiga, ada perkembangan manusia bersifat terbuka. Manusia dilahirkan dengan keharusan dan menjadi manusia dan dibekali berbagai potensi untuk mencapai hal itu. Namun, perkembangan manusia bersifat terbuka dan mengandung berbagai kemungkinan. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada para pemateri yang sudah menyampaikan materinya. Saat ini kita masuki sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya, dipersilahkan untuk raise hand terlebih dahulu. Lalu ketika sudah dipersilahkan, boleh perkenalkan diri dan dari kelompok mana. Silahkan Teh Asti. Oke, baik. Terima kasih kepada moderator. Izin bertanya ya. Jadi saya izin bertanya bagaimana hakikat manusia dipahami dalam konteks hubungan antara individu dan masyarakat, dan apa implikasinya terhadap pemahaman tentang keadilan sosial dan hak asasi manusia. Terima kasih. Oke. Selanjutnya Teh Cairunisa. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk bertanya. Saya Hoirunisa dari kelompok 5, izin bertanya, mengapa kita perlu mempelajari hakikat manusia dan perkembangannya dalam dunia pendidikan? Terima kasih. Selanjutnya Teh Alfia Aulia. Silahkan Teh. Oke, baik. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk bertanya. Saya Alfia Aulia dari kelompok 9, izin bertanya ya Teh. Jadi gini, menurut kelompok Anda, bagaimana pemahaman tentang hakikat manusia ini mempengaruhi pendekatan pembelajaran dan juga pengembangan kurikulum dalam pendidikan Islam? Bagaimana Teh? Jelas suaranya? Jelas. Oke, baik, terima kasih.
Ini langsung aja ya. Yang baik, silakan ke penanya selanjutnya, Teh Alfiah Ilmi. Silakan, Teh. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Alfiah Ilmi Husnullah, izin bertanya. Tadi kan pembahasannya terkait hakikat manusia ya. Jadi pertanyaannya itu gimana sih peran budaya, lingkungan, dan pengalaman dalam membentuk identitas manusia itu sendiri. Itu aja Teh, terima kasih ya. Sama-sama. Selanjutnya, Kang Adias, silakan. Baik, terima kasih kepada moderator telah memberi saya kesempatan untuk bertanya. Pertanyaannya, bagaimana pandangan aliran filsafat Islam terhadap peran dan tantangan manusia pada zaman modern, terutama dalam konteks teknologi, globalisasi, dan perubahan sosial? Udah cukup segitu aja. Oke, selanjutnya Teh Desi Nursanti. Silakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya Desi Nursanti dari kelompok 3. Izin bertanya, bagaimana pandangan aliran filsafat Islam tentang tanggung jawab manusia terhadap lingkungan dan masyarakatnya? Jelas? Jelas, terima kasih. Sama-sama. Selanjutnya Teh Dewi Nurhaliza. Silakan, Teh. Oke, terima kasih moderator. Sebelumnya izin saya Dewi Nurhaliza dari kelompok 6. Tadi kan ada tuh ya fungsi manusia tuh. Di poin kedua kalau nggak salah. Ada tuh manusia sebagai khalifah Allah. Nah, ada gak sih dampak negatif gitu? Yang kalau emang kita tuh manusia sebagai khalifah Allah juga misalnya dia udah jadi khalifah Allah tapi dia tetap nggak menjaga alam sama tidak memelihara alam dengan baik gitu. Karena kan juga ada juga kan tadi yang dijelasin sama Teh Antir, ada hablum minallah, hablum minannas, sama hablum minal alam gitu. Nah, kira-kira apa aja sih itu dampak negatifnya gitu, Teh? Udah itu aja, makasih. Oke, sama-sama. Teman-teman izin diskusi sebentar ya. Mau jawab yang Alfiah Ilmi? Punten ke moderator. Iya, Teh, silakan. Ya. Tadi pertanyaannya, bagaimana peran budaya, lingkungan, dan pengalaman dalam membentuk identitas manusia? Jadi budaya, lingkungan, dan pengalaman memiliki peran yang signifikan dalam membentuk identitas manusia. Ketiga faktor ini saling berinteraksi dan saling mempengaruhi satu sama lain. Budaya merujuk pada sekumpulan nilai-nilai, norma, kepercayaan, dan praktik yang dibagikan oleh suatu kelompok manusia. Budaya menyediakan kerangka acuan yang mempengaruhi cara kita memahami dunia, berinteraksi dengan orang lain, dan membentuk pandangan hidup. Melalui sosialisasi, individu mempelajari bahasa, tradisi, adat istiadat, dan sistem nilai yang spesifik untuk budaya mereka. Budaya menjadi bagian penting dari identitas seseorang karena membentuk cara individu memandang diri mereka sendiri dan bagaimana mereka dilihat oleh orang lain. Lalu ada lingkungan. Lingkungan fisik juga memainkan peran penting dalam membentuk identitas manusia. Lingkungan tempat tinggal seperti kota atau desa, iklim geografi, dan akses terhadap sumber daya.
dapat mempengaruhi cara individu berinteraksi dengan dunia sekitarnya. Selain itu, lingkungan sosial seperti keluarga, teman, dan masyarakat juga berperan dalam membentuk identitas. Interaksi dengan orang-orang di sekitar kita dapat mempengaruhi cara kita berpikir, berperilaku, dan merespon situasi tertentu. Misalnya, keluarga memiliki pengaruh besar dalam membentuk nilai-nilai dan keyakinan individu. Lalu ada pengalaman juga memainkan peran penting dalam membentuk identitas manusia. Pengalaman hidup, baik yang positif maupun negatif, membentuk pandangan dan pemahaman individu tentang dunia. Pengalaman-pengalaman ini dapat mencakup peristiwa penting seperti perjalanan, pendidikan, pekerjaan, hubungan interpersonal, ataupun pengalaman traumatis. Pengalaman ini membentuk pandangan, nilai-nilai, dan preferensi individu. Selain itu, pengalaman juga dapat mempengaruhi bagaimana individu berinteraksi dengan budaya dan lingkungan mereka. Jadi, secara keseluruhan, budaya, lingkungan, dan pengalaman merupakan faktor-faktor yang saling terkait dan saling mempengaruhi dalam membentuk identitas manusia. Identitas individu adalah produk dari interaksi kompleks antara ketiga faktor ini. Bagaimana Teh Alfiah Hilmi? Baik, sangat detail sekali Teh Agnia. Terima kasih ya. Ya, sama-sama. Sebelumnya izin Teh Moderator, saya izin menjawab pertanyaan Teh Dewi yang dimana pertanyaannya, apa dampak negatif jika manusia sebagai khalifah tidak menjaga dan memelihara alam semesta? Nah, kalau dari saya, dampak negatifnya dapat sangat luas dan berdampak jangka panjang. Contohnya yang pertama, kerusakan lingkungan. Jika manusia tidak menjaga dan merawat alam semesta, kemungkinan besar akan terjadi kerusakan lingkungan yang parah. Misalnya deforestasi yang tidak terkendali, pencemaran air, udara, degradasi lahan, dan hilangnya keanekaragaman hayati. Yang dimana kan sekarang contohnya nih ya, di Papua, di Raja Ampat itu kan udah bagus tuh ya, bagus ekosistemnya gitu, bagus kehidupannya, bagus kehidupan secara alamnya gitu. Nah, ketika kita merusak itu tersebut, gimana coba? Pasti nggak ada yang bagus gitu, nggak ada yang menarik di alam semesta. Kalau misalkan kita kita sendiri yang kita sendiri yang tidak menjaganya gitu kan, seharusnya kita yang menjaganya. Terus yang kedua ada perubahan iklim. Manusia memiliki peran penting dan mengurangi emisi gas rumah kaca dan mengatasi perubahan iklim. Jika kita tidak memelihara alam semesta dengan bijaksana, emisi gas rumah kaca akan terus meningkat, menyebabkan pemanasan global yang lebih parah, perubahan pola cuaca yang ekstrim, naiknya permukaan air laut, dan kerusakan ekosistem lainnya. Semua ini dapat berdampak buruk pada kehidupan manusia dan makhluk lain di planet ini. Yang dimana nih, jika kita tidak memelihara alam semesta dengan bijaksana, emisi gas rumah kaca akan terus meningkat, teh. Terus menyebabkan pemanasan global yang lebih parah. Yang dimana cuaca ini kan sekarang emang lagi ini ya naik turun. Nah, ketika kita merusaknya, itu tuh apa? Terdapat kerusakan di ekosistemnya gitu. Jadi nggak enak lah gitu di dalam kehidupan kitanya juga gitu. Terus yang ketiga ada kehilangan sumber daya alam. Yang dimana alam kan menyediakan sumber daya ya kayak air, eh, apa energi, mineral, tanah. Kalau misalkan kita merusak 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 apa alam, kita nggak ada air misalkan kita sehari aja nggak ada air pasti gak enak untuk nggak mandi nggak minum gitu kan pasti kan kita butuh air yang dimana emang manusia kan apa ya 80% tuh air kan terus ada kehilangan keindahan alam yang menurut saya tadi kayak eh di Indonesia itu kan paling bagus di Raja Ampat atau enggak di Labuan Bajo ya kalau misalkan kita ngerusak kan itu kan nggak punya keindahan alam lagi gitu nggak enak dilihat lagi kan ada orang yang emang suka alam gitu mungkin segitu aja dari saya teh kurang lebihnya mohon maaf gimana teh Dewi Cukup mantap, mantap.
Persilakan Teh Agnia untuk menjawab Teh, karena Teh Deannya lagi izin. Ya, terima kasih pada Teh Ana Tiara. Nah, pertanyaan dari Alpia Aulia. Menurut kelompok Anda, bagaimana pemahaman tentang hakikat manusia mempengaruhi pendekatan pembelajaran dan pengembangan kurikulum dalam pendidikan Islam? Menurut pandangan kelompok saya, pemahaman tentang hakikat manusia memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pendekatan pembelajaran dan pengembangan kurikulum dalam pendidikan Islam. Dalam Islam, manusia dipandang sebagai makhluk yang unik, dengan potensi luar biasa yang diberikan oleh Allah. Oleh karena itu, pendekatan pembelajaran dan pengembangan kurikulum dalam pendidikan Islam harus mempertimbangkan aspek-aspek. Yang pertama, ada fitrah manusia. Islam mengajarkan bahwa setiap manusia dilahirkan dengan fitrah yang suci dan memiliki potensi untuk mengenal dan beribadah kepada Allah. Oleh karena itu, pendekatan pembelajaran harus memperhatikan fitrah ini dan mendorong siswa untuk mengembangkan hubungan yang kuat dengan Allah dalam proses belajar mengajar. Yang kedua, ada keselarasan dengan Al-Quran dan hadis. Pendidikan Islam harus didasarkan pada ajaran Al-Quran dan hadis sebagai sumber utama pengembangan kurikulum. Pendekatan pembelajaran harus mengintegrasikan nilai-nilai Islam, etika, dan prinsip-prinsip dalam setiap subjek yang diajarkan, sehingga siswa dapat memahami dan mengamalkan ajaran Islam secara holistik. Yang ketiga, pengembangan akhlak mulia. Pendidikan Islam tidak hanya fokus pada aspek kognitif, tetapi juga pada pengembangan akhlak siswa. Pendekatan pembelajaran harus menggabungkan pendekatan yang memperkuat nilai-nilai moral dan etika Islam, seperti kejujuran, keadilan, kesabaran, dan kasih sayang. Hal ini bertujuan untuk membentuk pribadi yang bertakwa dan bermanfaat bagi masyarakat. Yang keempat, pembelajaran berbasis pemecahan masalah. Pendidikan Islam harus membantu siswa dalam mengembangkan pemikiran kritis, kreativitas, dan kemampuan pemecahan masalah. Pendekatan pembelajaran yang aktif dan berbasis masalah dapat digunakan untuk melibatkan siswa secara langsung dalam proses pembelajaran, sehingga mereka dapat mengaplikasikan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang terakhir ada pembelajaran berpusat pada siswa. Pendekatan pembelajaran dalam pendidikan Islam harus berfokus pada kebutuhan dan perkembangan setiap siswa. Kemampuan siswa, minat, bakat, dan gaya belajar harus diperhatikan dalam pengembangan kurikulum. Dalam hal ini, pendekatan diferensiasi dan pembelajaran berbasis proyek dapat digunakan untuk memastikan bahwa setiap siswa mendapat kesempatan yang sama dalam mencapai potensi mereka. Dalam rangka mengimplementasikan pendekatan pembelajaran dan pengembangan kurikulum yang sesuai dengan pengalaman tentang hakikat manusia dalam Islam, penting untuk melibatkan para ahli pendidikan, ulama, dan praktisi pendidikan Islam untuk mengembangkan pedoman dan kurikulum yang relevan. Gimana Teh Alpia Aulia? Baik, sangat jelas jawabannya. Terima kasih. Sama-sama. Oke, terima kasih Teh Agnia. Baik. Saya izin. Mau izin menjawab Teh Dea? Iya, silakan. Sebelumnya terima kasih Teh Dea sebagai moderator. Saya izin bertanya ya untuk pertanyaan Teh Asti, yang dimana bagaimana hakikat manusia dipahami dalam konteks hubungan antara individu dan masyarakat dan apa implikasinya terhadap pemahaman tentang keadilan sosial dan hak asasi manusia. Nah, dalam konteks hubungan antara individu dan masyarakat, pemahaman tentang hakikat manusia berperan penting dalam memahami keadilan sosial dan hak asasi manusia. Berikut poin-poin pentingnya. Yang pertama ada kesetaraan dan martabat. Pemahaman tentang hakikat manusia menekankan pada kesetaraan dan martabat setiap individu. Setiap manusia memiliki nilai intrinsik dan hak yang melekat pada dirinya. Ini berarti bahwa setiap orang tanpa memandang ras, agama, dan jenis kelamin atau latar belakang sosial ekonomi memiliki hak yang sama untuk diakui, dihormati, dan diperlakukan secara adil dalam bermasyarakat nih. Contohnya kayak gini. Kita ini beragama Islam. Akan tetapi kita harus bertoleransi dong dengan agama-agama lainnya. Kayak misalkan kita punya teman yang orang Kristen. Ya kita harus bertoleransi kalau misalkan ketika dia
beribadah gitu ketika hari Minggu. Misalkan kita mengantar dia gitu untuk beribadah. Itu kan namanya toleransi ya. Itu namanya bermasyarakat itu. Terus yang kedua ada keadilan sosial. Pemahaman tentang hakikat manusia menyoroti perlunya keadilan sosial dalam masyarakat. Keadilan sosial berarti mengakui dan mengatasi ketidaksetaraan dan ketidakadilan sosial yang dapat menghambatkan kemampuan individu untuk mencapai potensi mereka. Nah, di sini eh, kita kita juga sebagai manusia harus harus bisa berlaku adil. Yang dimana adil itu kan penting ya sekarang. Contohnya contohnya kayak misalkan ada laki-laki yang memang pengen pengen punya istri dua. Nah, di situ tuh kita harus bisa si laki-laki tersebut harus bisa bersifat adil dong. Karena bagaimanapun si istri pertama dan istri kedua itu ingin disamaratakan. Maka dari itu individu itu harus bisa bersifat adil. Terus yang ketiga ada pelindungan hak asasi manusia. Pemahaman tentang hak asasi manusia membantu dan melindungi hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak-hak yang melekat pada setiap individu sebagai manusia, termasuk hak hidup, kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, kebebasan berekspresi, dan hak untuk tidak mengalami perlakuan yang tidak manusiawi atau menghina. Contohnya gini nih, kita harus bisa hak berpendapat. Bagaimanapun eh kita menjadi seorang contohnya kita menjadi seorang mahasiswa harus bisa berpendapat sendiri dong, jangan bergantung pada orang lain. Terus kita juga harus bisa berekspresi sendiri gitu. eh Hak untuk tidak mengalami perlakuan yang tidak manusiawi atau menghina, contohnya kita dibully misalkan. Itu kita harus harus bisa membela diri kita gitu, jangan mau kita dicaci maki gitu. Maka dari itu terdapat pada hak-hak biar kesetaraan dan martabat kita terdapat di dalamnya, di dalam diri kita gitu. Udah mungkin cukup sekian dari saya, Teh Asti. Bagaimana? Iya, sudah cukup. Terima Saya kasih banyak, kembalikan Teh ke Anti. moderator Teh Dea. Oke, saya izin menjawab pertanyaan dari Teh Cairunisa. Pertanyaannya, mengapa kita perlu mempelajari hakikat manusia dan perkembangannya dalam dunia pendidikan? Jadi ada beberapa alasan mengapa kita perlu mempelajari hakikat manusia dan perkembangannya dalam dunia pendidikan. Yang pertama yaitu memahami diri sendiri. Nah, dengan mempelajari perkembangan manusia, seseorang dapat mengenal dirinya sendiri secara lebih baik, termasuk kelebihan, kelemahan, minat, dan aspirasi mereka. Kemudian yang kedua yaitu peningkatan hubungan interpersonal. Nah, bahwa setiap manusia adalah unik, memiliki pengalaman hidup yang berbeda, dan memiliki kebutuhan yang berbeda. Kita dapat meningkatkan kemampuan untuk berempati, saling menghormati, dan memahami perspektif orang lain. Selanjutnya yaitu membentuk moral dan etika. Dengan mempelajari tentang nilai-nilai dasar manusia seperti martabat, keadilan, kebebasan, dan tanggung jawab, individu dapat mengembangkan pandangan yang lebih mendalam tentang apa yang benar dan salah. Selanjutnya, pengembangan strategi pengajaran yang efektif. Setiap tahap perkembangan memiliki karakteristik dan kebutuhan yang berbeda, dan pendidik yang memahami ini dapat merancang pengalaman belajar dan yang relevan, menarik, dan efektif. Dengan memanfaatkan pengetahuan tentang perkembangan manusia, pendidik dapat memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangan holistik peserta didik mereka. Yang terakhir yaitu menghadapi tantangan dan perubahan. Dunia pendidikan menghadapi berbagai tantangan dan perubahan yang kompleks. Pemahaman tentang hakikat manusia dan perkembangannya membantu individu dalam memahami perubahan sosial, teknologi, dan lingkungan yang mempengaruhi pendidikan. Dalam rangka mencapai tujuan pendidikan yang holistik dan mempersiapkan peserta didik untuk kehidupan yang bermakna, penting bagi kita untuk mempelajari hakikat manusia dan perkembangannya dalam konteks pendidikan. Bagaimana Teh Cairunisa? Ya, cukup menjawab. Terima kasih, Teh Dea. Sama-sama. Langsung aja ya. Saya mau menjawab pertanyaan dari Teh Desi Nursanti. Pertanyaannya itu bagaimana pandangan aliran filsafat Islam tentang
tanggung jawab manusia terhadap lingkungan dan masyarakat. Aliran filsafat Islam memiliki pandangan yang kuat tentang tanggung jawab manusia terhadap lingkungan dan masyarakat. Ada beberapa pandangan yang relevan dalam konteks ini. Yang pertama yaitu keharmonisan dengan alam. Manusia diberi tanggung jawab sebagai khalifah di bumi untuk menjaga keseimbangan ekologi dan memperlakukan alam dengan kebijaksanaan. Dalam pandangan ini, manusia dianggap sebagai bagian dari alam yang saling terkait dan tindakan yang merusak atau merusak lingkungan dianggap bertentangan dengan prinsip agama. Kemudian yang kedua yaitu ada pengurusan. Manusia dianggap sebagai pengelola amanah Allah dan mereka harus bertindak dengan keadilan, kebijaksanaan, dan keseimbangan dalam memanfaatkan sumber daya alam. Yang ketiga, keadilan sosial. Manusia memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa lingkungan dan sumber daya alam digunakan dengan cara yang adil dan berkelanjutan, sehingga semua anggota masyarakat dapat menikmati manfaatnya. Nah, pandangan ini juga memperhatikan perlindungan terhadap masyarakat yang lebih lemah dan rentan, serta mengutamakan keadilan antar generasi untuk memastikan kesejahteraan jangka panjang. Yang terakhir yaitu ada solidaritas dan kebaikan sosial. Solidaritas dan kebaikan sosial dianggap sebagai nilai-nilai yang penting dan manusia memiliki tanggung jawab untuk membantu mereka yang membutuhkan, mendorong kesetaraan, dan berpartisipasi dalam pembangunan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan. Nah, jadi pandangan-pandangan ini menunjukkan bahwa aliran filsafat Islam menekankan pentingnya tanggung jawab manusia terhadap lingkungan dan masyarakat. Konsep-konsep etika dan nilai-nilai Islam mendorong umat muslim untuk menjadi agen perubahan yang positif dalam menjaga keberlanjutan lingkungan dan berkontribusi pada kesejahteraan sosial. Bagaimana Teh Desi jawabannya? Ya, baik, cukup Teh. Terima kasih. Sama-sama, saya kembalikan yang mau jawab. Terima kasih Teh Dea atas jawabannya dan Teh Desi pertanyaannya. Pertanyaan terakhir ya dari Kang Adia Syahputra. Pertanyaannya, bagaimana pandangan aliran filsafat Islam terdapat peran dan tantangan manusia pada zaman modern, terutama dalam konteks teknologi, globalisasi, dan perubahan sosial? Melihat zaman sekarang tuh, ini kali ya teknologinya sangat pesat gitu kan. Aliran filsafat Islam memiliki beragam pandangan terkait peran dan tantangan manusia pada zaman modern, terutama pada konteks teknologi, globalisasi, dan perubahan sosial. Meskipun tidak mungkin untuk mencakup semua perspektif dalam batasan ini. Berikut ada beberapa pandangan umum yang dapat ditemukan dalam pemikiran Islam kontemporer. Yang pertama, tantangan teknologi. Beberapa aliran filsafat Islam memiliki perkembangan teknologi sebagai sesuatu yang positif yang dapat digunakan untuk meningkatkan kehidupan manusia dan memperluas pengetahuan tentang alam semesta. Namun ada juga kekhawatiran tentang dengan penggunaan teknologi yang tidak etis atau merusak seperti penggunaan kekuatan nuklir, manipulasi genetik, atau pengawasan massal. Dalam konteks ini, aliran filsafat Islam menekankan perlunya penggunaan teknologi dengan penuh tanggung jawab dan dalam kesesuaian dengan prinsip-prinsip etika Islam. Contohnya nih ya, dalam tantangan teknologi ini kita nih melakukan teknologi, menggunakan teknologi ini kan banyak hal buruk dan hal baik ya. Hal baiknya misalkan kita bisa baca Quran lewat aplikasi misalkan. Hal baiknya kita bisa lihat ceramah-ceramah. Karena hal buruknya juga ada, misalkan kita bisa ngelihat video-video yang emang eh, sebab di dalam Islam itu diharamkan gitu kan. Terus ada globalisasi. Nah, maka dari itu nggak yang tadi maka dari itu tantangan gitu. Tantangan kita tuh mau milih yang mana gitu, yang hal baik atau hal buruk gitu kan. Terus ada yang kedua ada globalisasi. Filsafat Islam menawarkan berbagai pendekatan tentang globalisasi. Beberapa aliran melihatnya sebagai kesempatan untuk saling berbagi pengetahuan, perdagangan dan kerjasama antar bangsa sehingga dapat mendorong kemajuan sosial dan ekonomi. Nah, sudah kita lihat ya kalau misalkan eh, apa di teknologi ini kan sudah banyak ya kayak misalkan perdagangan online, misalkan Shopee Food, TikTok, misalkan TikTok Shop gitu kan, TikTok Shop gitu kan, apa menyebabkan ketidakadilan
emang menyebabkan ketidakadilan di dalam ekonomi. Kayak misalkan sekarang kan pasar Senen tuh jadi berkurang gitu kan. Nah, mungkin ke depannya apa ya, emang ketidakadilan. Mungkin ke depannya si pasar Senen tuh emang harus, karena emang sekarang zamannya teknologi, maka mereka juga harus mengikuti zaman, mau gak mau gitu. Contohnya kayak misalkan bisa sambil nge-live gitu, contohnya. Terus ada lagi perubahan sosial yang terjadi dalam zaman modern menantang berbagai aspek tradisi dan nilai-nilai sosial dalam masyarakat Islam. Beberapa aliran filsafat Islam merespon dengan pendekatan yang lebih komprehensif, menekankan pentingnya mempertahankan nilai-nilai Islam yang mendasar dan menolak perubahan yang dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip agama. Namun, ada juga aliran yang mengusulkan pendekatan yang lebih progresif, menekankan pada pembaruan interpretasi terhadap nilai-nilai Islam yang berdasar sehingga dapat mengakomodasi perubahan sosial tanpa mengabaikan prinsip-prinsip agama. Nah, saya sudah membahas 3 ya. Pandangan-pandangan ini mencerminkan keragaman aliran filsafat Islam dan tidak dapat dianggap sebagai pandangan yang merangkum semua perspektif yang ada. Selain itu, penting untuk diingat bahwa pandangan individu dalam aliran filsafat Islam dapat bervariasi secara signifikan, sehingga tidak ada pandangan tunggal yang mewakili seluruh umat Islam dalam konteks ini. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada para pemateri yang sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semuanya. Langsung baca kesimpulan ya, izin. Jadi, manusia sebagai Abdullah dan Khalifah hadir dalam eksistensinya sebagai utusan Tuhan di muka bumi. Menggabungkan sejarah dengan esensi ingin tahu yang mendorong kreativitas diperkuat oleh nilai-nilai transcendensi dalam hubungannya dengan Tuhan. Manusia adalah hamba yang mengemban amanahnya di dunia, sementara dalam interaksi dengan sesama manusia, ia menemukan keseimbangan dan kerjasama untuk memakmurkan bumi. Alam sekitar menjadi sarana untuk memperdalam pengetahuan dan rasa syukur kepada Tuhan sambil menjadikannya subjek dalam upaya mendekatkan diri kepadanya. Manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup sendiri dan saling membutuhkan dalam bermasyarakat, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran. Oleh karena itu, hakikat masyarakat tercermin dalam amalannya yang menjadi penilaian ketika manusia berhadapan dengan Sang Pencipta. Alhamdulillah, tadi diskusi dari kelompok 4 tentang hakikat manusia. Terima kasih kepada para pemateri dan yang bertanya, dan juga teman-teman yang sudah berpartisipasi untuk bertanya dan menyimak sampai akhir. Mohon maaf bila mana ada kalimat atau penyampaian yang mungkin kurang tepat atau kurang berkenan di hati, karena kami juga masih sama-sama belajar. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Teteh. Makasih ya guys. Sekarang di absen ya. Langsung aja yang dipanggil boleh